termasuk menggunakan pengobatan yang halal dan metode pengobatan yang diizinkan dalam ajaran agama. Selain itu, berobat dalam Islam juga memperhatikan aspek spiritual di mana seseorang diharapkan untuk berdoa dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber kesembuhan sejatinya. Oleh karena itu, berobat dalam Islam tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek spiritual dan keimanan seseorang. Masih ada yang berobat menggunakan barang medis karena keyakinan tradisional, akses terbatas, fasilitas kesehatan, kurangnya pendidikan kesehatan, dan kepercayaan spiritual. Mereka yang menentang penggunaan barang medis dan berobat percaya bahwa hal itu meningkatkan risiko infeksi dan komplikasi kesehatan, melanggar prinsip kebersihan Islam dan merusak kesehatan secara keseluruhan. Sekarang kita masuk ke bagian analisa pembahasan. MUI sudah melakukan uji sertifikasi halal pada beberapa produk vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia. Namun tidak semua vaksin COVID-19 telah diuji tersebut dinyatakan suci dan halal. Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh mengatakan sejauh ini MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa yang menyatakan kehalalan dari vaksin COVID-19. Dan ini ada menurut beberapa ahli yang membantu untuk vaksin Sinovac, COVAX di Cina dan PT Bio Farma tertanggal 11 Januari 2021 melalui fatwa tersebut. MUI memutuskan 3 merek vaksin dari Sinovac yaitu CoronaVac, vaksin COVID-19 dan Vax22 mempunyai fungsi dan halal. MUI juga memperbolehkan penggunaan vaksin ini untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Yang kedua, vaksin Sinovac. MUI menyatakan vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Adviziacivae Lancome Biopharmaceutical (COLTD) yang diberi nama rekombinan atau coronavirus vaksin atau COCell dan dengan nama brand Civivax itu mempunyai fungsi dan halal. Kata Asrorun dikutip dari laman resmi MUI. Lebih lanjut, Asrorun menyampaikan vaksin ini digunakan dengan syarat terjamin keamanannya menurut ahli atau lembaga yang kredibel dan kompeten. Next. Menurut kelompok kami, bagian ini adalah pendapat dari kelompok kami terhadap obat haram atau hadis untuk media pengobatan adalah sah-sah saja jika nyawa manusia itu sudah sangat terancam dan akan kematian, dan jalan satu-satunya adalah menggunakan obat tersebut yaitu obat najis, dan dikarenakan keterpaksaan tersebut menurut kami itu adalah sah. Pendapat dari kami tentang bahwa vaksin COVID-19 yang mengandung zat haram atau najis adalah sah-sah saja untuk menggunakan vaksin tersebut karena mengingat virus COVID merupakan virus yang ganas, dan pada saat itu pandemi COVID-19 hanya vaksin itulah yang dapat mencegah penularan virus COVID yang lebih ampuh daripada vaksin yang lain. Kesimpulan yang dapat diambil itu yaitu vaksin COVID-19 merupakan alat yang penting untuk menghadapi wabah ini. Mereka yang membantu mencegah infeksi, mengurangi gejala berat, melindungi kelompok rentan, memperlambat penyebaran virus, dan kunci mengakhiri pandemi. Namun vaksinasi harus disertai dengan langkah-langkah pencegahan lain seperti penggunaan masker dan jaga jarak untuk memastikan efektivitas maksimal dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 tersebut. Ada beberapa vaksin COVID-19 yang benar-benar halal karena sudah diuji, dan juga vaksin yang haram digunakan tapi menurut fatwa MUI bisa digunakan jika dalam keadaan terdesak. Penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang hati-hati dalam melaksanakan dan melaksanakan kebijakan lockdown, serta memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang mungkin terjadi sambil memastikan perlindungan bagi masyarakat yang paling rentan. Upaya
Ajis, untuk Pak Yuda, terima kasih. Kawan-kawan sekalian, terima kasih.